Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin untuk menanggapi pertanyaan pemantik yang ada di sesi diskusi yang ke-10. Untuk menanggapi pertanyaan pertama, menurut saya pembelajaran kelompok atau kolaboratif memberikan kesan positif karena mampu meningkatkan keterlibatan siswa, memperkuat keterampilan komunikasi, serta mendorong sikap saling menghargai dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurang meratanya partisipasi antar anggota kelompok, perbedaan kemampuan siswa yang cukup mencolok, serta keterbatasan waktu dan pengawasan guru dalam memastikan semua siswa aktif berkontribusi. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang lebih matang, seperti pembagian peran dan kegiatan dalam kelompok, pemantauan yang lebih intensif dari guru, serta pelatihan keterampilan kolaborasi bagi siswa agar proses pembelajaran kelompok berjalan lebih efektif dan adil. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, struktur kurikulum pendidikan dasar di Indonesia secara umum masih sangat terpusat dengan penekanan kuat pada standar nasional, beban belajar tinggi, sekitar 40 jam per minggu, serta adanya sistem penilaian yang kompetitif seperti ranking dan tinggal kelas. Khususnya di SD Negeri 012 Ranai di Kabupaten Natuna, tempat saya bertugas, juga mengikuti kebijakan kurikulum nasional ini. Meskipun dalam pelaksanaannya dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur, sumber daya guru, dan akses teknologi yang memperberat proses adaptasi terhadap kurikulum merdeka yang lebih kontekstual dan kolaboratif. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan nasional mulai bergerak menuju fleksibilitas, praktek di daerah terpencil masih tertinggal secara implementatif dan membutuhkan dukungan tambahan untuk penyetaraan. Sebaliknya, negara-negara maju seperti Finlandia menekankan prinsip kesetaraan, kolaborasi, dan fleksibilitas dalam sistem kurikulumnya. Kurikulum nasional di Finlandia bersifat sebagai kerangka umum yang dapat disesuaikan oleh pemerintah lokal, sekolah, dan bahkan melibatkan orang tua. Pendidikan dasar di Finlandia berlangsung selama 9 tahun dengan pendekatan yang humanistik dan minim tekanan, tidak ada sistem tinggal kelas, pembelajaran berbasis pemecahan masalah, dan guru berkualifikasi minimal S2. Jepang juga menerapkan kurikulum nasional yang terdesentralisasi secara bertahap. Mereka memberi ruang penyesuaian lokal dan fokus pada pengembangan karakter serta disiplin diri. Sementara Korea Selatan meskipun lebih kompetitif, memiliki struktur kurikulum yang konsisten, kuat dalam penguasaan dasar, yaitu literasi dan numerasi, serta ditopang oleh investasi besar pada sektor pendidikan. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum di Indonesia, khususnya di sekolah saya, di salah satu SD terluar di Kabupaten Natuna, yaitu di SD Negeri 012 Ranai, memerlukan reformasi dalam arah desentralisasi kebijakan, penyesuaian konteks lokal, serta penguatan kapasitas guru. Praktek baik dari Finlandia dan Jepang seperti pelibatan masyarakat dalam pengembangan kurikulum dan fleksibilitas dalam metode pembelajaran dapat menjadi rujukan untuk pembenahan sistem di Indonesia secara umum. Namun adaptasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial masyarakat, dan ekonomi yang berada di lokal agar tidak menjadi beban tambahan bagi sekolah ataupun satuan pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Demikian pendapat saya pada sesi diskusi yang ke-10 ini. Saya akhiri, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.